bugar itu ketika habis melakukan kegiatan aktivitas olahraga berat, kemudian keesokan harinya dia masih mampu melakukan aktivitas apa saja. Itu salah satu tanda orang itu bugar. Ya, yang kedua pengen kelihatan langsing, bodinya bagus gitu. Motivasi. Iya. padahal ya mestinya olahraga itu dilakukan untuk tadi itu buat kebugaran. Karena itu dia harus dilakukan secara terukur dan teratur. Olahraga itu kita minimal seminggu itu ya 3 kali seminggu lah ya. 3 kali seminggu 30 menit sampai 45 menit. Itu pemanasan, stretching. Makin tua makin sering harus stretching, harus pemanasan penting. Itu penting. Cooling down penting gitu. Nah, ini kan sering kita lihat berita bahwa ada orang yang baru selesai olahraga, mohon maaf, di situ aja ada berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Alhamdulillah ini sudah hadir. Ada Pak Andi Hertanto, sangat luar biasa kesibukan beliau. Tapi saya ini cukup surprise beliau hadir di sini ya. Teman-teman sahabat YS Podcast, Pak Andi ini jadi motivator. Jadi motivator buat kita yang muda-muda. Siapa yang malas bergerak kalau ketemu Pak Andi bisa jingkrak. Pak Andi, luar biasa kegiatan Pak Andi. Kesini pun ke studio YS Podcast pakai sepeda. Ini yang menjadi luar biasa Pak Andi. Dari sudah pasca berkegiatan di berbagai instansi, terakhir di KONI NTB, banyak mengantarkan atlet-atlet hebat kita. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Andi, akan banyak dikenang, akan banyak diingat oleh para generasi muda Pak Andi. Alhamdulillah. Pak Andi, dengan usia seperti ini, tapi tetap bugar ini loh. Alhamdulillah. Saya ciri khasnya pakai sapu kalau ketemu Pak Andi, inilah dia. Alhamdulillah. Gimana kabar dulu Pak Andi? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar, kita akan banyak mencari ilmu di Pak Andi. Pak Andi, bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak muda saat ini di dunia digital? Kayaknya kita udah malas bergerak nih. Iya. Semuanya baik HP. Jadi olahraga pun kayaknya ngapain olahraga gitu, tapi di HP, angkat barbelnya di HP. Gimana sebetulnya Pak Andi memotivasi adik-adik kita, anak-anak muda ini untuk jangan malas berolahraga? Sebenarnya olahraga itu tujuan yang utama ya di awal orang berolahraga sebenarnya lebih kebugaran ya. Kebugaran. Artinya kalau orang bugar itu ketika habis melakukan kegiatan aktivitas olahraga berat, kemudian keesokan harinya dia masih mampu melakukan aktivitas apa saja. Itu salah satu tanda orang itu bugar. Jadi setelah bikin lari atau capek di kantor segala macam, besok lemes. Itu nggak bugar itu. Kita mesti bugar ya. Anak-anak muda mesti bugar. Apalagi dengan era yang sekarang yang begitu cepat, dibutuhkan kebugaran yang tinggi. Sehingga cara berpikir kita bisa fresh gitu. Kebugaran. Bugar dalam beberapa kata orang ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang sehat juga. Nah, ini kan selalu inline bahwa usaha-usaha untuk menjadikan tubuh ini kuat. Nah, ini kan biasa nih bagi para muda nih, penyakit terbesarnya adalah malas bergerak ini. Ini ada fenomena yang berubah nggak dulu masanya Pak Andi waktu masih muda dengan sekarang ini seolah-olah fasilitas yang lain-lain ini kayaknya udah kita sangat dimanjakan ini yang muda. Ya, kalau saya lihat justru sekarang itu agak beda barangkali pendapatnya. Justru sekarang saya lihat anak-anak muda itu banyak yang berolahraga. Olahraga begitu tumbuh ya di Mataram itu yang melari lah, yang hash lah, yang bersepeda lah, macam-macam olahraga permainan, mau volley dan segala macam. Saya lihat cukup bagus cukup bagus pertumbuhannya. Hanya saja barangkali banyak orang yang berolahraga. Yang pertama hanya karena ikut-ikutan. Yang kedua pengen kelihatan langsing, bodinya bagus gitu. Motivasi. Padahal ya mestinya olahraga itu dilakukan untuk tadi itu buat kebugaran. Karena itu dia harus dilakukan secara terukur dan teratur.
Olahraga nggak bisa sekedarnya. Besok lari, besoknya enggak, larinya sebentar sekilo, besok hanya 500 meter, besok 2 kilo, besok 3 kilo, nggak karuan. Mesti terprogram, mesti teratur, terukur, sehingga manfaatnya buat tubuh itu terasa. Eman dong, energi udah kita buang-buang, nggak ada manfaatnya buat tubuh kita. Itu juga untuk mengukur buat seperti saya yang usianya sudah 60-an gini, mesti terukur gitu ya. Denyut nadi mesti seberapa saya harus main, berapa persen saya harus main, itu diukur. Karena itu sebenarnya ini juga ruang buat para akademisi yang di bidang olahraga, teman-teman yang di FKIP atau yang teman-teman guru olahraga itu menjadi ladang untuk menjadi personal trainer di Jakarta itu luar biasa. Mereka tahu bagaimana mengukur kesehatan untuk mencapai kebugaran itu bagaimana caranya, mereka tahu. Oke, Masya Allah. Jadi tingkat tertingginya adalah bagaimana kita bugar. Bukan ikut-ikutan, bukan motivasi langsung. Bukan, eman gitu. Maksud saya eman gitu ya. Teman-teman tuh banyak bergerak olahraga, tapi ya kadang-kadang kadang-kadang enggak gitu. Kalau 3 kali seminggu udah 3 kali seminggu. Saya justru pakai jam buat gaya-gayaan ya. Ini buat ngukur. Oke. Jadi jelas instrumennya. Ya, jelas instrumennya ya. Kalau orang akademisi itu jelas, ukurannya jelas, takarannya jelas. Sehingga hasilnya bisa kelihatan. Jadi dengan ukuran yang tepat, terukur, kita bisa mencapai kategori manfaat tadi adalah kita bisa bertubuh yang bugar. Dalam ini amalan-amalan ya nih, kalau sering orang katakan kan, amalan misalnya berapa hari sebetulnya, dalam seminggu, berapa hari dan berapa jam idealnya. Pak Andi, kita harus bergerak atau indikatornya harus keluar keringat atau seperti apa? Iya, kalau di dalam ilmu olahraga itu kita minimal seminggu itu ya 3 kali seminggu lah ya, 3 kali seminggu, 30 menit sampai 45 menit. Itu sebenarnya udah cukup. Tapi ya pasti diukur gitu ya, diukur misalnya denyut nadinya. Kalau kita mesti disarankan tuh main kalau nggak atlet yang berprestasi ya, buat kebugaran saja, main cukup di 80% saja. 80%. Jadi 220 dikurangi umur, dikalikan 80%, cukup denyut nadinya di situ. Oke, coba diulang. Kayaknya perlu kita ulang secara detail ini. Ini sangat bagus ini. Jadi rumus kita melakukan olahraga. Tadi apa ukurannya? 220 dikurangin usia, terus mainkan dikalikan 80%. Itulah denyut nadi maksimal. Saya biasanya mengukur kalau ini kadang-kadang repot, kita ngukur ini repot. Kalau kita lagi nanjak di pusuk gitu ya. Kalau saya masih bersiul saya terusin. Tapi kalau sudah nggak mampu bersiul itu berarti udah kelewat itu. Atau bernyanyi gitu ya. Cara mengukur sederhana. Kalau saya misalnya ada lari sambil saya nyanyi itu sebenarnya untuk mengukur apakah saya udah ngos-ngosan atau belum. Kalau masih nggak ngos-ngosan berarti lagi bagus nih. Misal sambil nyanyi engkau gemilang malam cemerlang. Masih bisa kan kayak gitu. Sederhana. Jadi ukurannya adalah kita sambil melakukan itu happy ya. Happy, masih bisa kontrol tubuh kita. Main 70%, 80% itu aman buat kita. Sesuatu banget kita dapat. Jadi intinya happy. Lakukan semua dengan happy. Lakukan semua dengan happy. Luar biasa. Ada beberapa nih teman, bisa saya sebutkan deh. Tapi ini banyak. Saya dapat banyak informasi bahwa misalnya olahraga sekali seminggu, tapi kalau intensitas kan tadi sebetulnya dijaga aja. Tapi kalau misalnya olahraga malam, misalnya main bulu tangkis, sampai larut malam, sampai capek banget, bisa jadi besok nggak bisa bergerak. Sehat nggak seperti itu? Ya nggak sehat lah. Kan tadi tujuannya bugar. Orang bugar itu keesokan harinya dia mampu melakukan aktivitas apa saja. Oke. Jadi dia nggak bugar. Kalau besok kecapean, ya itu nggak terukur berarti ya. Mau olahraga malam, asal dia terlatih, no problem. Ada orang bilang, Pak Andi udah usianya segini, nggak boleh main bulu tangkis, nggak boleh main tenis. Katanya orang begitu. Enggak, kalau kamu terlatih dari kecil kamu main bulu tangkis, udah lakukan aja. Cuman kadang-kadang orang lupa pemanasan, stressing. Makin tua, makin sering harus stressing, pemanasan penting. Itu penting. Cooling down penting. Nah ini kan sering kita lihat berita bahwa ada orang yang baru selesai olahraga, mohon maaf, di situ ajal menjemput. Ada beberapa loh ya. Kita sering dengar ada politisi senior kita. Nah, selesai olahraga, kategori olahraga berat. Mungkin karena tadi nggak terbiasa itu ya, Pak Andi. Iya, kalau meninggal itu memang sudah waktunya dia meninggal. Cuman kebetulan selesai olahraga. Habis olahraga. Yang paling jelek itu habis ngerokok terus meninggal, jelek banget itu.
Atau habis kegiatan apa yang nggak positif itu meninggal itu. Tapi kalau habis olahraga kemudian meninggal, waktunya udah begitu. Tapi untuk menghindari gejala-gejala yang bisa membuat tubuh kita menderita sakit, memang di awal olahraga itu kalau apalagi udah umur kayak sini, stressing itu penting, pemanasan penting. Kemudian cooling down juga penting, cooling down penting. Jangan memaksakan ya tadi itu kadang-kadang oh masih bisa main terus. Ukurannya sederhana kok. Ukurannya masih bernyanyi suara merdu. Udah berhenti. Saya sering kalau dengan teman-teman, dulu saya atlet tenis tapi kemudian saya jatuh, saya berhenti bermain tenis. Itu kalau saya lihat orang, Bapak udah berhenti, Pak. Kelihatan kan orang udah goyang, tapi kadang-kadang semangat itu. Saking semangatnya lupa ya. Nah, ini ada juga sampai keluarga saya juga paman, sampai kejadiannya agak memaksakan main bulu tangkis. Jadi ya karena itu mungkin dia tidak lakukan secara happy dan tidak terukur. Oke, saya dapat ilmu luar biasa. Jadi semuanya harus kita lakukan dengan happy. Jadi orang-orang NTB itu terkenal nyalinya gede, Bang. Udah ya di nomor-nomor yang punya adu nyali pasti kita dapat. Asal serius ya, kalau NTB pasti bisa bersaing. Pasti bisa. Tantangan kita di NTB untuk mencetak atlet-atlet hebat kita, khususnya di NTB. Ada tantangan lainnya nggak, Pak? Sebenarnya kalau SDM tersedia cukup bagus ya, sesuai dengan potensi yang tadi atletik, bela diri. Itu saya 3 kali PON itu saya mengamati ternyata ada hubungannya dengan kondisi sosial, kondisi geografis di NTB. Geografisnya kan kalau di Lombok Utara itu kan kondisi perbukitan, kemudian di Bima juga perbukitan. Anak-anak pergi ke sekolah jalan kaki ke sekolah, naik turun bukit. Johri itu hasilnya kayak dari situ. Kenapa bela diri? Bela diri itu olahraga yang memang berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.